Ya sekarang saya salah satu yang saya syukuri nggak lagi di pemerintahan adalah tiap pagi itu bisa cium tangan ibu dan menghabiskan waktu sepuasnya dia. Jadi kalau dulu kan aduh ada kegiatan ini kegiatan itu. Sekarang kalau dia nggak kasih izin pergi ya saya nunggu. Ya, karena sekarang saya bisa mengatur waktu. Dan kebijakan-kebijakannya ini sebetulnya bukan kebijakan baru, sudah lama kita sosialisasikan, tinggal dikomunikasikan dengan baik sehingga banyak bisa memberikan manfaat kepada Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Menurut Mas Sandi ngantuk nggak sih? Di sini sih enggak ya. Enggak ya? Super seger ya? Seger. Menurut keyakinannya Mas Sandi? Menurut keyakinan saya, di sini dia Pak Mas Wapres ini, Pak Gibran ini sangat alert. Cerah ya? Cerah. Bright eye ya? Tapi Mas, dengan pindah-pindahnya partai, netizen juga bilang, wah ini Mas Sandi kutu loncat. Gimana nanggepin komen-komen netizen gitu? Sah-sah saja sih. Gitu. Saya ngelihatnya bahwa apa yang saya lakukan itu berdasarkan arahan, dan pada saat itu saya mengambil keputusannya juga niatnya kan, nawaitunya adalah memberikan kontribusi yang terbaik, bukan mencari posisi buat diri saya sendiri, tapi bagaimana kita bisa menciptakan situasi politik yang kondusif. Dan setelah itu ya alhamdulillah per hari ini saya balik di dunia usaha itu nggak pindah partai lagi dan sebagainya. Jadi saya pindah partainya itu dari Gerindra ke P3 juga penuh dengan sosialisasi, saya komunikasikan. Dan ini memang karena arahan dari pimpinan, ya ini adalah konsekuensi kita dalam mengabdi. Itu bagian dari pengabdian ya. Betul. Oke. Saya pukul dulu ya Mas ya. Tadi mestinya masuk dulu tuh. Biar Gila, kayak politik juga udah di depan mulut gawang. Wis. biar lama nih kayaknya. Oke. Wah ini bisa lah. Itu ya. Cara ngegarisnya udah dahsyat banget itu. Gaya aja. Tapi Mas, nih ngomong Kalau Pak Hari jago nggak men? jago. Jago banget. Iya. Nggak pernah diajak. Diajaknya makan mulu. Abis ini bakal. Aduh. Wih. Itu nggak diduga-duga itu. Lucky shot. Lucky shot itu. Jadi dalam politik dan bisnis juga butuh keberuntungan ya. Butuh luck ya. Butuh luck. Tapi luck itu, bro, adalah produk dari kesiapan dan kesempatan. Oke. Begitu kesiapan dan kesempatan bertemu, jadinya luck. Wah, ini 6 ya. Ya. Dan ini menariknya ya. Ini 6 Mas. Oh, ini 6. Hijau. Hampir loh. Nggak apa-apa juga. Kayaknya memang ngincar warna kuning nih. Ini hijau nih warna P3 Kode nih kayaknya. Ini hijau nih warna P3 nih. Yeah. Perindo warnanya apa? Udah masuk. Udah masuk? Duluan deh. Duluan. Ketumnya tuh sahabat saya tuh. Bestie banget ya. Bestie. Itu kerja paling enak tuh sama ketum Perindo. Oh bener. Wah, kerjanya keras. Aduh. Ai. Gagal. Oke, Mas. Nggak bisa masuk nih P3 nih hijau nih. Saya punya tantangan nih Mas. Siap. Mas Andi boleh sebelah sini. Di sini aja, di sini. Sini Mas. Sini Mas. Coba sini. Sini aja ya. Sini aja. Jadi nanti akan saya kasih foto. Jangan dibuka dulu ya, jangan dibuka dulu ya. Jangan dibuka. Oh, udah. Ada beberapa foto. Oke. Nanti Mas Andi sampaikan komen atau kesan atau tanggapan atau apapun lah yang terbayangkan di benak Mas Andi ketika melihat sosok ini. Oke? Ready? Sikat. Ready? 3, 2, 1. Wah. Ibu Min. Ini ibu saya nih. Bu Min ini ya sekarang saya salah satu yang saya syukuri nggak lagi di pemerintahan adalah tiap pagi itu bisa cium tangan ibu dan menghabiskan waktu sepuasnya dia. Jadi kalau dulu kan aduh ada kegiatan ini kegiatan itu. Sekarang kalau dia nggak
kasih izin pergi ya saya nunggu. Ya. Karena sekarang saya bisa mengatur waktu. Jadi ibu ini segalanya buat saya dan sekarang di usianya yang mau 85 nih bulan Mei dia 85, dia masih menulis buku. Wow. Jadi dia ingin berbagi pelajaran hidup selama 85 tahun. Jadi ini saya salut banget. Dia adalah bukan hanya seorang ibu, tapi mentor, pendidik, dan juga inspirasi saya. Ya, dan inspirasi banyak orang, Mas. Dan beliau, apa yang saya capai ini semua atas doa beliau dan kan surga di telapak kaki beliau. ya. Kalau pengen nyampein sesuatu, apa yang pengen disampaikan? Thank you. Insya Allah, Mama sangat sehat di tahun 2026 ini dan di usianya yang 85 tetap bisa memberikan manfaat kepada banyak masyarakat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi dan mengampuni segala kesalahan dan juga memberikan keberkahan kepada Mama. Amin, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan panjang umur, sehat terus, panjang ibadahnya, Mas ya. Oke, next, ini dia. Wih, ini baru diomongin panjang umur. Ini Bu Ketum Perindo. Pernah kerja bareng dulu kan? Pernah kerja bareng, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ini sih superwoman. Saya connect banget sama, jadi selama memimpin 4 tahun itu kita jarang koordinasi gitu loh. Karena kayak nyambung aja gitu. Saya mikir, saya mau satu frekuensi satu frekuensi, saya mau ngerjain apa, dia udah tahu apa yang saya mau kerjakan dan sebaliknya juga gitu loh. Saya beruntung banget bisa kerja sama Mbak Angela dan saya senang banget dia ditunjuk jadi Ketua Umum Perindo. Jadi dia banyak bisa tetap berkontribusi kepada masyarakat dan kita masih keep in touch. Sampai sekarang kita ada program namanya program Desa Emas. Jadi di luar daripada pariwisata dan ekonomi kreatif, kita sekarang juga berkontribusi untuk masyarakat desa yang ingin menggiatkan ekonomi lokalnya. Masuk Perindo mau nggak? Belum ditawarin. Kalau ditawarin? Belum tahu. Karena menunggu arahan. Oke. Kita next ya. Ini dia. Pak Prabowo ini mentor politik saya pertama. Jadi akan terus menjadi panutan saya dan beliau sekarang. Jadi saya tuh kan berjuang untuk menjadikan beliau presiden itu dari awal ya. Walaupun di penghujung ini kayak biliar juga nih. Kayak biliar ini kan kita masukin nomor berapa? 1 sampai 8. Tapi kalau yang nomor 9 yang masukin orang lain, kesempatannya Bung Fadi ya nggak ada. Nah itu analoginya mirip. Jadi saya tetap senang apapun yang disampaikan bahwa saya nggak mendukung beliau pada tahun 2024 kemarin, tapi perjalanan sampai 2023 itu saya terus mendukung beliau. Nah memang keadaan lah dan arahan dari pimpinan lah yang membuat kami nggak bersama di 2024. Tapi begitu selesai Pilpres 2024 saya langsung kembali mendukung beliau. Dia ini pejuang yang gigih, petarung yang sangat hebat, dan kebijakan-kebijakannya ini sebetulnya bukan kebijakan baru, sudah lama kita sosialisasikan, tinggal dikomunikasikan dengan baik sehingga banyak bisa memberikan manfaat kepada Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Oke, kita lanjut. Ini dia. Mas. Wapres. Ini kantornya dekat sini. Ya. Banyak kerjasama waktu di tugas di kementerian karena beliau wali kota Solo gitu dan kegiatannya nyambung di sektor ekonomi kreatifnya juga ide-idenya banyak yang kita eksekusi, kita aplikasikan dan ternyata Solo pada saat itu terpilih menjadi salah satu kota di Indonesia yang mendapat predikat UN Creative Cities Network. Jadi menurut
UNESCO, Solo ini terpilih menjadi Creative City, jadi kota yang kreatif. Kreatif, Itu ya. beliau yang ikut membidani dan mengawal proses itu. Oke. Menurut Mas Sandi ngantuk nggak sih? Di sini sih enggak ya. Enggak ya? Super Seger ya? Seger. Di Menurut sini ya. keyakinannya Mas Sandi? Enggak ya? Menurut keyakinan saya, di sini dia Pak Mas Wapres ini, Pak Gibran ini sangat alert, Cerah ya? cerah, Bright eye ya? bright eye. Siapa sih yang bilang ngantuk? Pak Panji, sahabat saya juga. Iya. Panji Iya, iya. bilang. Oke, foto terakhir. Ini dia. Ah, Nah, ini bapaknya. Bosnya. Bos kita. bosnya Mas Sandi waktu Ini yang 2020 sampai 2024 sampai 2025 waktu saya pamit sama dia yang menjadi bos saya, Iya, iya. yang memberikan arahan saya dan 100% saya ikuti perintah beliau dan mungkin dari 8 presiden di Indonesia beliau mempunyai prestasi yang sangat luar biasa dalam membangun infrastruktur, dalam berinteraksi dengan rakyat. Itu saya lihat banget tuh kalau turun ke masyarakat itu udah kayak rockstar, udah kayak artis lah gitu loh, semua histeris gitu. Jarang politisi di dunia itu yang memiliki charm seperti Pak Jokowi ini. Kita doakan beliau sehat walafiat dan insya Allah beliau ini juga diberikan kesehatan dan keberkahan dari Allah Amin, SWT. amin.